Guys, ketemu sama saya Peter Zambia aka Mas Coklat. Hari ini saya senang sekali karena saya mau kasih info tentang benua Afrika. Pasti banyak orang Indonesia cuma tahu Afrika, tapi di Afrika ada apa? Tidak tahu. Oke, hari ini saya mau kasih tahu 13 hal yang kalian harus tahu tentang Afrika, ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan pakai notifikasi bell supaya kalian menonton video baru saya posting. Saya tidak mau membuang waktu kalian. Saya akan lanjut to the business. Yup. Peace. Apakah kalian tahu ada banyak orang yang berbicara bahasa Prancis di Afrika daripada di Prancis? Bahasa Prancis dibawa ke benua Afrika melalui kolonialisme selama 50-an dan 60-an. Beberapa negara yang berbahasa bahasa Prancis di Afrika adalah Algeria, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Côte d'Ivoire, Djibouti, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Niger, Rwanda, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, dan lain-lain. Wah, banyak. Pernahkah Anda bertanya-tanya sendiri mengapa Kenya menghasilkan pelari terbaik? Ya, di Kenya ada suku disebut Kalenjin. Suku ini produces world most fastest long distance runners dan mereka sudah pernah ikut banyak kompetisi such as marathon, Olympics, dan lain-lain. Di Ethiopia ada suku namanya Mrusi. Wanita dari suku Mrusi menusuk bibir mereka dan memakai piring sebesar 5 inch di dalamnya. Ya, memang di dalam bibir. Siapa yang berani yang bisa kayak gitu? Ayo guys, ayo kasih komen di bawah kalau bisa. Apakah kalian tahu mengapa kota Johannesburg dipanggil the City of God atau kota emas? Witwatersrand atau Wits di negara Afrika Selatan memproduksi hampir setengah dari semua emas yang ditambang di Afrika. Hampir setengah emas yang pernah ditambang di bumi berasal dari satu tempat, Witwatersrand di negara Afrika Selatan. Mesir adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Afrika. Negara ini menerima lebih dari 9 juta pengunjung setiap tahun. Kairo, ibu kota Mesir, adalah kota terbesar di Afrika. Siapa yang tahu sebelumnya? Bendera Mozambik memiliki gambar senapan AK-47. Ini adalah satu-satunya bendera di dunia yang memiliki senapan modern. Ini adalah salah satu dari 4 bendera di antara negara-negara anggota PBB yang memiliki senjata api bersama dengan bendera Guatemala, Haiti, dan Bolivia. Semua negara Afrika dijajah oleh orang Eropa kecuali 2, Ethiopia dan Liberia. Liberia tidak pernah dijajah karena itu terutama negara bagi budak yang dibebaskan yang ingin kembali ke Afrika. Ethiopia dikenal sebagai Abyssinia pada saat itu. Adalah negara yang kuat dengan kekaisaran yang berkembang. Orang Italia telah berkali-kali berusaha untuk menjajah Ethiopia. Hal ini menyebabkan perang Italia-Ethiopia pertama dan kedua. Apakah kalian tahu jarak antara Afrika dan Eropa hanya 14,5 km? Pasti banyak pikir ini tidak mungkin. Oke, pada titik tersempitnya, the Strait of Gibraltar memisahkan Spanyol dari Maroko dengan hanya 14,5 km.
Di sini benua Afrika dan Eropa sangat-sangat dekat. Mungkin kalian atau yang tinggal dekat Maroko bisa berenang saja kalau mereka mau ke Eropa. Sebenarnya dekat. Apakah kalian tahu universitas tertua ada di Afrika? Iya, ada. Universitas Al-Qarawiyyin adalah universitas yang berada di Fez, Maroko. Ini adalah lembaga pendidikan tinggi tertua yang ada dan terus beroperasi di dunia menurut UNESCO dan Guinness World Record. Dan kadang-kadang disebut sebagai universitas tertua oleh para sarjana. Ini yang suka katak. Apakah kalian tahu katak terbesar di dunia ditemukan di Guinea Equatorial dan Kamerun? Ya, pasti di sana kalau kalian kunjung di sana bisa temukan dengan katak-katak terbesar atau yang besar. Yang udah pernah dengar tentang Idi Amini? Judul resmi Idi Amini, diktator Uganda adalah, oke, aku akan ngomong dalam bahasa Inggris, nanti saya akan translate ke bahasa Indonesia ya. Oke, judul resmi Idi Amini adalah His Excellence President for Life, Field Marshal Al-Haji Dr. Idi Amini Dada, VC, DSO, MC, Lord of all the beasts of the earth and fisheries of the seas and conquerors of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular. Waduh, kalau dalam bahasa Indonesia ini gimana ya? Yang mulia, Presiden untuk kehidupan, Field Marshal Al-Haji Dr. Idi Amini Dada, VC, DSOMC, penguasa semua binatang di bumi dan ikan di lautan dan penakluk kerajaan Inggris di Afrika pada umumnya dan Uganda pada khususnya. Siapa yang mau itu judul? Ayo kasih komen di bawah. Asli Mozambik, Graça Machel adalah satu-satunya wanita yang pernah menjadi ibu negara dari dua negara yang berbeda, itu Mozambik dan negara Afrika Selatan. Dia adalah janda dari kedua mantan presiden Mozambik dan Afrika Selatan, Presiden Mozambik Samora Machel dan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Dia adalah satu-satunya wanita dalam sejarah modern yang pernah menjabat sebagai ibu negara dari dua negara yang berbeda. Waduh, keren banget sih. Dari 1977 sampai 2011, Libya adalah satu-satunya negara di dunia dengan hanya satu warna untuk benderanya, tanpa lencana, desain, atau detail lainnya. Itu dipilih oleh pemimpin Libya Muammar Gaddafi to symbolize both Islam and his political philosophy after his Green Book. Bendera Libya saat ini diperkenalkan pada 2011. Ada 3 warna, merah, hitam, hijau, binatang putih, dan bulan sabit. Wow, pasti kalian sudah belajar tentang satu atau dua things dari itu yang saya udah ceritakan tentang Afrika. Tapi saya mau kasih bonus ya. Apakah kalian tahu cuma di Ethiopia yang ada itu jam dinding 12 ada di bawah, 6 ada di atas. Apakah kalian tahu tentang itu? Pasti tidak tahu. Di Ethiopia mereka pakai itu huruf sendiri. Oh wait, did I just say huruf? Oh, huruf ya. Ya. Ya lupa ya. Ya. Dan mereka juga punya kalender sendiri. Ya. Ya, kalian harus tahu ya. Terima kasih kalian telah nonton video saya. Jangan lupa subscribe. Dan saya mau bikin banyak video tentang Afrika. Kalau kalian setuju, tolong kasih komen di bawah. Kalau kalian mau aku lanjut bikin video-video tentang Afrika. Saya mau ucapin bye-bye ya. Catch me on my next video. It's your boy Peter Zambia, aka Mas Chocolate. I'm out.